ngasih literasi Islam. Nah ini dia Ray Lil Black. Beuh, cakep banget adik nih. Adik siapa nih, cakep banget ya Allah. Nah mari kita lihat apa yang dibicarakan di dalam video ini. Oke, mari kita besarin. Tunggu, mana dia? Oke, mari kita putar. Aneka hujatan kembali menghantam mualaf Jepang, mantan bintang film dewasa Ray Lil Black setelah teaser film terbarunya beredar di internet. Once you shoot for production, they have a right to publish whenever they want. Sometimes it takes more than half a year, sometimes it takes more than a year until they publish. So recently, the work that I've done before has published, which was done before my conversion, and I cannot change that. Terkadang lingkungan muslim justru menjadi penyebab seorang hamba Allah terhambat untuk bertaubat. And people has been harassing me with emails and messages saying that I am lying and I am doing Muslim for attention, which is not true because, well, people wouldn't know, but whatever. You should understand that once it's done, they have the right, and if you want them to be gone, you can pay for them to remove that work I've done in the past. You can pay for it because I have no capacity to get it done, so you can do it for me if you want. And if you cannot do that, please lower your gaze because that's the only thing you can do. Oke, teman-teman sekalian, begitulah cobaan setelah kemudian Allah menyucikan dirinya. Ray Lil Black. Baru-baru ini seneng banget lihat Indomaret, benar. Dia lagi di Bogor loh, Pak. Dia tinggalnya di daerah ini. Aku sematin ya. Aku sematin chat dari emak aku ya nih. Nih, beliau bilang gini nih. Kak Firly, kemarin dia lagi di Indo, seneng banget lihat Indomaret. Iya, dia di Bogor. Aduh. Tapi jujur ya teman-teman ya. Apa gimana ya? Itu keputusan yang berat loh teman-teman. Karena karir dari Ray Lil Black ini di dunia luar ya, sebelum dia mualaf, itu tersohor loh teman-teman. Di Thailand dia dibangga-banggakan. Di Thailand banyak reality show, bahkan dia menjadi artis ya kan, diundang. Jadi kehidupannya itu bergelimangan harta. Akan tetapi dia tidak menemukan tujuan tersebut. Nah, dari video tadi yang paling penting ya. Dari video tadi dia bilang gini. Baru-baru ini dia mendapat DM. Dia mendapat kemudian chat dari Ikhwanul Muslim. Ini memang tai kucing ini saya bilang. Allah telah menutup aibnya, membuat dia jadi manusia baru, membuat dia jadi manusia yang dicintai oleh Allah. Karena Allah mengatakan di dalam Quran surat Ar-Rum ya, entah Ar-Rum, entah Az-Zuriyat, apa dikatakan? Kujadikan kalian lelaki dan perempuan, kujadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, kata Allah, agar kalian saling mengenal. Lita'arafu, bagi kalian agar saling mengenal, saling memahami perbedaan di antara perbedaan suku, perbedaan gender, perbedaan apapun, agar kalian saling mengenal. Tapi jangan pernah kalian membanggakan diri di balik kesukuan kalian, di balik jenisnya kalian, genusnya kalian, ya, jenis, genus ya, ataupun kingdomnya kalian, ataupun apapun yang ada daripada diri kalian. Karena Allah jawab pada ayat terakhir daripada ayat tersebut. Apa yang Allah jawabkan? Bahwa kemuliaan sejati, bahwa yang dipandang oleh Allah, di mata Allah itu hanya ada satu, apa? Ketakwaanmu sampai mana. Maka jikalau kita membangun pertanyaan, anak haram yang rajin sholat, anak haram ini yang lahir daripada hubungan yang tak resmi, dengan orang yang lahir daripada anak yang sah daripada hubungan suami istri, bedanya satunya alim, paham ilmu agama, dan kemudian rajin beribadah, yang anak haram tadi, dengan orang yang tadi anak sah bukan anak haram, tapi dia melakukan keburukan. Mana yang paling alim? Mana yang paling dimuliakan oleh Allah? Mana teman-teman? Yang paling Allah muliakan adalah anak haram tadi. Jadi jangan membanggakan diri. Saat kemudian kamu adalah seorang anak ulama,
kamu adalah seorang habaib, misalnya, ini masalah habaib juga nih, seorang habaib ataupun seorang keturunan Rasulullah, kamu mulia karena garis keturunanmu, tapi tidak di depan Allah jikalau kamu tidak bertakwa, ataupun kamu melakukan makar, ataupun kamu melakukan yang namanya pendustaan. Itu. Jadi Allah mau mengingatkan kepada seluruh golongan manusia bahwa tidak ada bedanya adalah kamu seorang penzina kuat, pelaku dosa besar. Akan tetapi setelah kemudian Allah maafkan, buka pintu taubatmu, Allah ijabah doamu, maka saat kemudian engkau bertobat, Allah akan membersihkan dirimu daripada semua itu. Masalahnya kepada kita, Allah, ini Allah saja nih, Allah itu Sang Maha Maghfir. Apa itu Sang Maha Maghfirah? Sang Maha memberi ampunan. Bahkan ada satu ayat mengatakan, andaikan Jibril tidak menutup lisan Fir'aun, maka Allah akan menerima taubat daripada Fir'aun. Untuk menunjukkan apa? Allah semaha pengampun itu. Walau dirinya difitnah bagaimanapun, tapi jikalau itu tentang pertobatan, maka Allah akan rentan mengampuni. Untuk menunjukkan apa? Di dalam Islam, konsep keselamatan tidak berbicara keselamatan itu tentang adanya satu orang kena tumbal bla 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 bla. No. Tapi di Islam, kamu bersalah, obat daripada kesalahan adalah kemudian kamu bertaubat. Selesai. Ya Allah minta ampun. Karena gini, teman-teman, secara logika obat daripada kesalahan apa? Minta ampun, minta maaf, ampuni aku ya. Kagak ada tuh, aku bunuh anak kamu, aku bertobat dengan bunuh bapak aku. Kagak ada. Minta maaf, selesai. Jelas ya? Dalam Islam jelas ajarannya bahwa obat daripada kesalahan adalah meminta maaf. Oke? Sekarang daripada kasus daripada Nuri Istiqbal yang dulunya adalah bintang film dewasa. Karena dia bintang film dewasa, lalu bagaimana cara kita menyikapi, guys? Allah saja tidak membeda-bedakan hambanya yang bertaubat. Ketika kemudian dia bertaubat, maka semua dosanya diampuni. Setelah kemudian diampuni, dia jadilah pribadi yang baru. Ketika dia jadi pribadi yang baru, sekarang yang keselnya kita nih, sifat ikhwanul muslim. Apa sifat ikhwanul muslim? Allah saja menutup aibnya, tapi ikhwanul muslim membongkar aibnya. Di mana otaknya, guys? Di mana otaknya? Kita akan melihat beberapa literasi ya. Di dalam video tadi dia membicarakan bahwa video yang dia syuting sebelum dia mu'alaf, video yang dia syuting sebelum dia mu'alaf, belum dipamerkan dan belum diupload oleh perusahaan. Di mana perusahaan ketika mengkontrak daripada karyawannya, perusahaan ketika sign kontrak daripada karyawannya, maka perusahaan itu punya hak penuh terhadap karyawan. Sekalipun dia resign, maka ide daripada karyawan tersebut ataupun apa yang terjadi terhadap karyawan itu ya masih menjadi tanggung jawab. Misalnya karyawan itu bikin satu proyek. Ketika dia bikin satu proyek, ternyata dia resign di tengah proyek. Apakah perusahaan harus menghilangkan proyeknya? Tidak. Dia akan melanjutkan proyek itu kalau memang proyek itu profit. Sama juga seperti perusahaan film dewasa yang ditekuni oleh Nuri Istiqbal atau Realil Black sebelumnya. Ketika kemudian dia memilih mu'alaf, ya dia harus berkata apa kalau kemudian video tersebut akan menyebar suatu saat. Tapi dia percaya, dia believing God. Dia percaya Tuhan bahwa ya namanya setiap kita bertobat itu ada yang namanya penyucian, di mana kita harus dituntut dengan yang namanya segala problematika kehidupan yang akan menimpa kita di balik keburukan yang pernah kita lakukan. Saya ya, yang hari ini di depan kalian juga bukan orang yang suci total, sunyi daripada dosa besar, tidak. Saya adalah seseorang yang kemudian memahami bahwa aku harus kembali kepada Allah karena ini adalah tujuan hidup aku. Menunjukkan apa? Kalau suatu saat ada aib daripada Bang Daman yang terbuka, pinterlah dalam menyikapi untuk menunjukkan apa? Bahwa setiap orang punya salah dan setiap orang punya yang namanya new letternya, buku barunya. Dan saya bertepuk tangan. Saya bertepuk tangan teman-teman. Karena ada di sini ini mak saya ya, Bunda Firly ya.
kemarin japri saya guys. Apa dijapri oleh Bunda Firly? Dia bilang gini, Man, gua kecewa sama lu. Ya serius nih, saya kata serius. Kenapa? Saya dulunya teman-teman itu males banget sholat. Nih jujur nih depan kalian, saya ini males banget sholat. Ya, males banget sholat. Terus beliau hilang respect. Bagaimana seseorang ahli agama males sholat? Ternyata itu terjadi di kehidupan saya yang kebelakang, bukan saat saya udah mulai membuka pengajian ini, dimana setiap orang ada yang namanya istighfar. Dan kita tidak tahu ketika istighfarnya Allah mana yang lebih Allah cinta. Kita si pemfitnah, kita yang kemudian menduga dengan istighfar orang yang bertobat. Mana tahu Allah lebih cinta daripada istighfarnya orang yang bertobat, di mana dia memang benar-benar pengen kembali kepada Allah. Sama juga, kalian membandingkan diri kita yang suci dengan si Nurey Istiqbal yang kemudian tadi berpindah daripada artis film dewasa, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia beristighfar, dia kembali ke jalan Allah. Mau adu dengan istighfarnya kalian. Misalnya kalian di rumah istighfar, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Wah, kalian beristighfar, dia juga beristighfar, Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Sama-sama beristighfar. Tapi di balik istighfarnya kalian membicarakan aib orang lain. Tapi di balik istighfarnya dia berusaha menutup aibnya. Dia berusaha untuk kembali ke jalan Allah. Dia berusaha untuk mengatakan, ya Allah tutup aibku. Di mana ya Allah aku hanya ingin mencarimu hingga kemudian aku bisa ada di dalam surga yang engkau janjikan itu. Hingga kemudian aku bisa kembali kepada kecintaanmu. Itu yang terjadi. Oke. Hingga kemudian apa yang terjadi? Kita tugasnya seorang muslim yaitu kemudian untuk menjaga yang namanya aib. Oh, soal video daripada Nurey Istiqbal ataupun Raya Black ini apa namanya tuh terupload lagi yang baru nih. Ada yang penasaran? Jangan sampai kalian nyari ya. Jangan sampai gara-gara saya nih penasaran nyari mana video baru ini. Gua tampol kalian ya. Wah, Bang Mogi. Wah, ini Bang Mogi nih. Bahaya nih gua. Ini bahaya nih Bang Mogi. Nih Bang Mogi jangan sampai karena ini lu nyari ya. Mana nih video barunya? Ya Allah udah tutup aibnya, jangan bongkar lagi. Kalau mau cari-cari orang lain aja, nggak usah cari dia ya. Ini aku bilang ya, Allah tutup aibnya, jangan sampai kalian pencarian nyari dia. Aku tumbuk pada kalian ya. Jangan. Tahu aja habis pengajian ini mau download UC Browser. Wah guys, nggak bisa ditiru ini ya. Mak marahin nih Mak. Nih marahin Mak. Ini gimana nih tim pengajian kita nih? Tahu aja habis pengajian ini mau download isi browser dulu, ngapain lo? Nyari orang lain, jangan nyari hamba Allah yang Allah telah angkat derajatnya ya. Allah telah angkat derajat daripada Nurey Istiqbal. Jangan kalian nyari-nyari ya. Awas ya. Kalau kalian nyari-nyari, aku doain jempol kalian meledak lagi scroll. Amin, amin ya Allah, amin. Meledak jempol kalian lagi scroll ya. Aib hamba Allah yang telah ditutup, tugas kita nutup lagi. Bukan tugas kita nyari. Yang mana ya Nurey Istiqbal tuh? Yang mana ya Raya Black itu? Wah, sembarangan gue bunuh kalian ya. Nah, oke. Gitu. Setelah itu kemudian mari kita bahas. Dia mengatakan bahwa saat kemudian Allah menutup aibnya. Tapi ketika video itu tersebar, video daripada Raya Black tersebut tersebar, ada orang kemudian DM dan email dia, kamu berbohong, kamu berpura-pura bertobat, katanya kamu telah meninggalkan segala film dewasanya kamu. Kenapa kemudian video ini ada? Berarti orang itu nggak mikir. Akhirnya dia buat video klarifikasi. Apa video klarifikasi? Teman-teman maafkan saya hanya hamba Allah yang tak mampu berbuat apa-apa. Kan dia bilang tadi ya, kalau kalian memang mau video itu hilang, kalian boleh bayar perusahaannya, beli video yang tadi itu untuk segera dihapus, silahkan kalau kalian mau. Tapi kalau seandainya kalian tidak sanggup untuk membelinya, maka cukup nilailah saya seperti hamba Allah. Mari kita bahas bagaimana kemudian segala dalil-dalil tentang menutup yang namanya aib saudara. Allah sebutkan di dalam Quran surah An-Nur, Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lakum adzabun alim fid dunya wal akhirati wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Innal ladzi, sesungguhnya orang yang senang. Nih, simak nih. Sesungguhnya orang yang senang di atas tersebarnya berita bohong yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, maka mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Auzubillah ya, ta'awuz ya, bismillah, auzubillah minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dah. Oke, di mana di sini Allah ingin menerangkan bahwa penegasan daripada Allah. Pertama ya, kita bahas daripada segi kalimatnya. Teman-teman, kalau ada kata ini, inna. Ini inna. Kalimat inna ini berbentuk penegasan, dinamakan dengan huruf taukid. Oke? Dinamakan dengan huruf taukid. Apa itu huruf taukid? Di dalam bahasa Arab, info itu, kita ngasih tahu info, itu boleh menggunakan taukid dan tidak taukid. Apa itu taukid? Penegasan kata. Kalau seandainya tidak ada penegasan, gini. Kalau saya bilang nih, taukid itu boleh menggunakan huruf taukid ataupun mengulang kata. Sekali lagi, taukid itu, ya, kalimat taukid dalam bahasa Arab, inna, boleh menggunakan kata inna untuk menegaskan kata yang bersifat benar, atau boleh dengan mengulang untuk kemudian menjadikan itu sebagai kata-kata yang sifatnya kuat dan penegasan besar. Contoh, yang pertama dengan menggunakan inna. Kan saya boleh ngasih tahu tuh gini, arti inna kan sesungguhnya. Gitu. Saya boleh ngasih tahu dengan model yang gini. Ada rumah kebakaran. Di mana? Di Pondok Gede. Itu sifatnya apa? Khabari. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi orang Arab kalau ingin menegaskan ini benar-benar terjadi dan sudah kejadian dan kalian harus percaya, itu menggunakan kata inna. Sesungguhnya ada kebakaran di Pondok Gede. Nah, jadi kalau Allah udah menyebutkan kata inna, hati-hati. Berarti ini tegas dari Allah Ta'ala mengatakan, ketika orang yang senang dengan tersebarnya segala sesuatu aib tentang saudaranya. Ini ibu-ibu nih, hati-hati nih. Yang duduk ngerujak ya, yang duduk ngerujak di pos ronda, no, bicarain anak Pak RT, no, hati-hati. Ya, jangan sampai bicarain anak Pak RT, bicarain anak Pak RT kemudian sekalian senang dengan tersebar. Kalian tahu nggak, ini bukan gibah ya, ini biasa nih. Nih mak aku nih, mak pernah kayak gini nggak mak? Tiba-tiba ya kan, wak sayur lagi beli sayur, apa? Kalian tahu gua, tapi ini bukan gibah ya. Ini bukan gibah. Jadi kenapa? Ya aku mau bilang kejujuran aja. Tahu nggak, anak Pak RT masa diantar sama cowoknya jam 3 malam? Pasti tidur. Kemana itu lain? Hah? Jina aja, jina. Terus ibu-ibunya nyambung. Oh iya, aku juga feeling kayak gitu sih. Emang nggak pernah di ini sama emaknya. Nggak pernah diajarin sama emaknya. Nyambung kalian kalau udah bagian. Haha, kita gibahnya sadarisan bukan di pos ronda. Tetap kagak boleh. Ini mak aku bilang gini nih. Nih, mama aku bilang, kita gibahnya sadarisan bukan di pos ronda. Mau bodo amat, mau di mana, mau di Oyo kek, mau di mana kek, mau di sebelah Wak Leman kek, mau di kedai bakso kek. Pokoknya ndak boleh gibah. Astagfirullah. Tadi Allah bilang pakai kata inna. Apa kata Allah? Barang siapa yang senang dengan tersebar aib daripada saudaranya dan dia senang, dia bukan melanjutkan gibah. Dia gini, dia cuma duduk doang nih. Ya kan aku misalnya Bunda Firly ngomong gini, ya kan aku nggak nyambung, aku dengerin doang. Kata Allah, barang siapa yang senang. Jadi ibaratnya apa yang ditugaskan? Ditugaskan apabila kemudian ada orang yang bergibah, jauhi. Bukan lewat nih jalan ya kan, tuing jalan. Samping nih lagi ngomong. Kau tahu nggak siapa tuh? Si Mirna, anak Pak RW. Kenapa? Hamil di luar nikah, lo tahu nggak sih? Hamil di luar nikah tuh anak. Apa enggak? Jam 3 malam dia pulang. Ini bukan gibah ya. Ini betul loh. Aku udah lihat sendiri, perutnya udah mulai gede. Kita lewat nih. Ini mohon maaf ya, percontohan doang. Bunda Firly lewat nih. Tuing.
Gimana sih? Gimana? Gimana? Bagi-bagi apa sih infonya? Apa sih infonya? Iya, ada info. Apa? Anak Pak RT. Kenapa? Itu hamil luar nikah dia. Oh iya, gue udah tahu. Gue udah lama tahu. Udah lama tahu loh. Apa kata Allah? Kata Allah, azab kepada dirinya sangat pedih di dunia dan di akhirat. Jazakallah Bunda Tina. Azabnya sangat pedih di dunia di akhirat. Itu kata Allah. Diajarin gibah sama Bang Daman? Enggak, aku cuma praktekin aja. Kalau dulu aku merupakan adalah kalangan wak-wak sayur ibu-ibu RT. Aku juga suka kalau mereka lagi gibah, aku datang, ada berita apa nih? Gitu, halo Cin, gitu. Enggak kayak gitu aku ya. Cuman memerhatikan bahwa ibu-ibu keseringan kayak gitu. Ya, jangan sampai orang lagi gibah, nih aku ceritain nih. Jangan sampai orang lagi gibah, kalian dengar, kalian tahu informasi di balik apa yang mereka gibah. Enggak usah nyambung. Enggak usah masuk nyambung. Atau kagak usah nguping denger, karena membawa kepada seneng. Membawa kepada, kan arti nguping itu penasaran dan ingin kepo dan pengen tahu. Nah, kata Allah tadi, apa kata Allah tadi? Nih hati-hati loh nih. Ini kalimatnya inna ya. Nih, kata Allah tadi apa? Fahisyah fid dunya wal ini azabun alim ya di dunia. Fahisyah tahu nggak apa? Allah akan memberikan ya fahisyah kekejian. Fahisyah itu kayak apa ya? Bukan aib, apa kita bilang ya? Allah akan fahisyah itu kayak apa ya? Bukan penyakit ya. Pokoknya kekejian terhadap kalian. Contoh gini, kalian senang dibalik aibnya orang. Maka Allah, oh kamu senang dengan aib hambaku, padahal aku telah menutup. Karena gini teman-teman, dibalik istighfarnya kita di rumah, kita tidak tahu bagaimana istighfar orang yang kita gibahin di rumah. Kita tidak tahu istighfarnya sejauh apa. Lalu nggak bisa kita bandingin. Ketika tidak bisa kita bandingkan, sekarang gini, mantan artis film dewasa tadi, istighfar dia sama istighfar kalian boleh adu. Di mata Allah kalian nggak bisa mengklaim aku Islam dari lahir, istighfar aku paling dicintai Allah. Nggak bisa. Mana tahu istighfar dia paling dicintai oleh Allah? Mana tahu dia datang dari hati? Dari mana di hatinya itu bersih, murni kembali kepada Allah? Mungkin istighfar kita masih ada yang namanya ngegibahin orang. Istighfar kita masih khawatir terhadap duniawi, masih terbudak di atas duniawi. Ya kan, kita nggak tahu bagaimana istighfar orang. Jadi dalam video tadi, tugas daripada kita, Bang Moge, nggak usah nyari-nyari itu anak ya. Dia udah mu'alaf ya, Nure Istiqbal namanya ya. Ya nama panggungnya dulu Rael Black. Kagak usah nyari-nyari lo ya. Dibuka aib lo, kata Allah tuh gini, Allah akan timpakan kekejian di dalam hidupmu. Apa kekejian terhadap hidupmu? Pertama, kamu punya aib di masa lalu, Allah akan ungkap lagi biar menjadi perbandingan. Artinya gini, Allah mengazabmu bukan di akhirat tadi katanya. Allah akan mengazab kamu di dunia dan di akhirat. Apa? Allah akan berikan kekejian di dunia. Apa? Di mana? Satu, kekejian. Kamu akan meninggalkan ibadah kepada Allah. Akan membuat kamu melupakan Allah. Akan membuat kamu itu jauh daripada Allah. Karena kamu tidak menghindari apa yang dibenci oleh Allah. Apa azab kepada kita? Pertama, saat nanti kita berani untuk melakukan setiap kejahatan, keburukan, itu azab. Beraninya kita melakukan keburukan, menipu ataupun apapun, itu azab dari Allah terhadap kita di dunia. Dan saat kemudian Allah buat nanti kita terpuruk. Dan saat kita terpuruk, kita kembali kepada Allah. Dan saat kita kembali kepada Allah, Allah sucikan lagi. Dan Allah ungkap aib kita, sama seperti kita mengungkap aib saudara. Tujuannya apa? Agar kita tahu bahwa inilah perasaan ketika kemudian aibmu diungkap. Dan yang terakhir di akhirat. Di akhirat apa? Kalau dulu kita pernah sering melihat ya, apa namanya itu, katanya, nggak usah bilang-bilang orang, nanti ditucuk pakai ini, pakai apa itu namanya, pakai tombak api di mulut, nggak usah bicara-bicarain orang, gitu, ya kan? Nah itu menyebabkan kita nanti diazab di dunia dan akhirat. Ingat, azab di dunia Allah akan cabut iman dari hatimu. Azab di dunia Allah akan buat kamu malas dalam hal beribadah. Azab di dunia Allah akan membuatmu kamu jauh daripada dirinya. Dan kemudian kalau seandainya kamu bertobat, kamu juga akan disucikan. Sama seperti orang yang kemudian kamu gibah tadi, dimana kamu kemudian akan mendapati dirimu yang dihujat oleh orang lain akan menjadi pertimbangan bahwa kamu sanggup nggak bersabar, sama seperti orang yang pernah kamu gibah. Maka dari sekarang tinggalkan. Jangan sampai senang. Itu senang doang ya teman-teman ya. Bukan lanjut gibah, bukan lanjut informasi. Lo tahu nggak anak Pak RW? Oh iya, gue tahu, gue pernah dengar.
Gue bukan dengar lagi, gue langsung dari tetangganya nih yang pelotor gitu, kagak usah nyambung. Yang nyambung lebih parah, ini yang senang doang, yang datang dengerin doang nih, nggak lanjut. Nah itu azabnya sangat pedih di dunia dan di akhirat. Belum lagi nanti ditimpakan lagi kepadanya apa? Anaknya membangkang, anaknya nggak lulus sekolah, suaminya selingkuh dan segalanya. Mampus, itu azab di dunia ya. Jadi tugas kita adalah menutup aib. Itu satu penegasan Allah di dalam Al-Quran. Sekarang dalam hadis Nabi ya. Kita buka di hadis Nabi. Nah, dalil untuk menutup ayat. Wah, langsung foto dia loh. Langsung foto Realil Black loh guys. Begitu aku buka website nih. Aduh, Nure Istiqbal. Masya Allah. Ini apa nih? Peluk Islam, Realil Black sadar banyak Islamofobia. Benar. Waduh, cantiknya anak orang, astagfirullah. Umurnya masih 28 tahun, aku 29. Masya Allah. Oke, kata Rasulullah. Ini hadis muttafaqun alaih ya. Dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang hamba pun yang menutupi celah seorang hamba yang lainnya di dunia, melainkan ia akan ditutupi celahnya oleh Allah pada akhirat. Itu janji daripada Allah. Adalah orang yang berani di balik pengetahuannya terhadap aib saudaranya, dia berani mengekang mulutnya untuk tidak membicarakan aib. Contoh, segala aib ini orang kita punya. Lalu di momen tersebut orang lagi ngumbar aib seseorang tersebut. Kita adalah merupakan orang yang tahu tentang informasi dan seluk-beluk, paling tahu. Tapi kita memberanikan diri untuk menutup aib. Tidak, aku tidak mau dengar, aku tidak mau melanjutkan, dan aku tidak mau ngasih informasi. Kita berani. Biasanya nggak bisa. Biasanya kalian kekeh. Biasanya pasti, bang, kamu nggak diceritain ketal mulut loh, ya nggak, bener nggak, Bunda Firly, bener nggak? Hah? Ya nggak? Ya kan? Kok nggak diceritain? Mulut gua gatel, kerongkongan gua kering, lidah gua terpelintir lidah gua, ya kan? Benar nggak? Hei ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar nggak ibu-ibu? Ya, benar. Lidah bakar kepelintir kalau nggak nyampein. Contoh gini, mereka tahu aibnya cuma 20%. Kalian tahu aib itu orang 70%. Begitu dibilang, kalian tahu nggak si ini dia orangnya gini. Alah, di hati kita nih. Alah, kalian cuma tahu segitu. Gue tahu lebih banyak. Nah, kalau kita menahan diri, menahan mulut, menahan hati untuk mengucapkan dan menceritakan aib orang lain, apa kata Allah? Saat kamu menahan aib untuk menceritakan aib orang lain, Allah juga akan menahan setiap mulut manusia untuk menutup aibmu. Karena kalau terbongkar aib itu hal yang capek guys. Kalau udah terbongkar aib, ya, itu hal yang paling diwanti-wanti manusia, jangan sampai terbongkar aib. Kan gitu ya? Maaf, ini ada yang nanya nih. Aduh, ngelek. Aduh. Guys, sorry. Waduh, ini saya. Wah, masalah. Waduh. Tadi sorry. Tadi error. Ini udah bagus lagi, alhamdulillah ya. Masalahnya ini Kak apa tadi namanya? Kak, masalahnya tadi, ini kan ada yang nanya. Ini. Ada yang nanya, temanya apa sih Bang? Ya aku tanya nih. Ini ada yang nanya, temanya apa sih? Menutup aib saudara. Walau bagaimanapun seburuk apapun aib saudara tersebut, wajib untuk kemudian ditutupi. Pertama, Allah mengancam. Ya wajar dong Allah mengancam, namanya juga yang memiliki kita. Jadi kemudian Allah mengancam kita. Kenapa Allah ancam kita? Ya kita diciptain Allah, nafas kita dari Allah, rezeki kita dari Allah, dari apapun milik Allah. Jadi apa kata Allah? Tutup aib sesamamu. Kalau kamu tidak menutup aib sesamamu, azabmu di dunia dan di akhirat sangat pedih. Yang kedua, Rasulullah diilhamkan oleh Rasulullah, kasih tahu kepada mereka Rasulullah, apa? Tidak ada hebatnya nanti setiap daripada hambaku yang menahan mulutnya untuk tidak menceritakan aib saudaranya, di mana aibnya Allah akan tutupi aibnya. Dan itu pasti Allah bakal tutupi aibnya dari setiap orang yang kemudian berkeinginan untuk mengumbar aibnya.
Itu yang paling penting. Karena begitu tersebar aib, pasti kita terpuruk, stres, kepikiran, aib kita terbongkar orang, pasti kan? Pasti kan, stres kan? Nah, kalau nggak mau stres dari awal, setiap aib orang jangan diceritain. Jelas? Tapi Bang Daman, mulut aku geter. Mereka cuma tahu dikit, aku tahu banyak. Nggak bisa, kawan-kawan. Aku harus cerita ini. Aku nggak bisa. Gitu. Ya nggak? Jujur kalian, jujur ibu-ibu. Ya, pasti ibu-ibu adalah orang yang kemudian, ya, pasti kemudian kalian adalah orang yang kemudian kalau punya info yang lebih yang diketahui oleh info si penggibah, kalian geter mulutnya. Gimana nih kalau nggak aku cerita? Bener nggak? Bener. Ya, tutup aib sesama ya. Oke, teman-teman, mana lagi? Apa kata Rasulullah? Nah, jadi dari Allah Ta'ala, Allah udah menerangkan bahwa Allah akan berikan kita fahisyah, kekejian di dunia apabila kita tidak menutup aib daripada saudara. Cantik banget anak siapa ini? Masya Allah. Masya Allah. Maafin aku ya, dulu aku ada nonton, maafin aku ya, astagfirullah. Maafin aku. Sekarang gak lagi, janji. Engkau adalah hamba Allah yang Allah muliakan, maka aku juga adalah merupakan orang yang harus memuliakanmu. Ya, Nure Istiqbal, welcome to Muslim. Selanjutnya, aku udah minta maaf ya guys ya. Mana dia ID-nya? Nah, oke, kita lanjut ya, lanjut lagi. Oke, aku minta maaf dulu sama dia. Nura Istiqbal, Raelil Black, maafkan saya ya, maafkan saya. Kalau saya dulu masih masa-masa bandelnya, masih nontonin kamu ya. Tapi kalau untuk sekarang, udah kamu hamba Allah yang dimuliakan, saya nggak boleh jahat. Kamu luar biasa, masya Allah. Insya Allah istighfar kamu paling mulia di sisi Allah dan kamu adalah merupakan hamba Allah yang dijamunya dalam kemuliaannya, insya Allah ya. Maafin untuk sekarang nggak lagi ya. Maaf ya, soal dulu ya, maafin ya. Oh ya, kan kamu sekarang Nure Istiqbal. Nure Istiqbal artinya Nur Istiqbal, cahaya yang akan datang. Berarti dia mengambil satu nama islaminya Nur Istiqbal, cahaya yang akan datang untuknya. Amin. Engkau adalah lembaran baru yang dimuliai Allah ya. Aduh, masya Allah, kok jatuh cinta aku sama dia ya. Ini doanya teman-teman. Kita berdoa untuk menutup aib. Ini ada doanya. Nih teman-teman ya. Oke, simak. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wad dunya ya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa min rawa. Allahumma hfadni min baina yadayya wa man khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an aghtala min tahti. Ini doa agar kita kemudian ditutup aib. Emang kenapa sih Bang kalau aib kita tersebar gini teman-teman? Emang ada apa masalah aib? Setiap orang kan punya kesalahan gini. Ketika tersebarnya aib, biasanya orang itu akan stres. Biasanya bahkan tak kunjung terserang psikologi, bener gak? Coba aku konfirmasi ke kalian semua. Bener gak? Ketika ada orang yang menyerang aib kita yang pernah kita lakukan dahulu, di mana sekarang kita bertobat, ketika aib itu ada pertama kita akan stres, terbeban dengan aib. Terus kita akan kunjung memikirkan aib. Itulah yang membuat otak kita itu pasti stres banget. Hingga kemudian apa yang terjadi? Dalam sholat kita tidak khusyuk karena memikirkan menyelesaikan aib. Makanya Allah mengatakan, wahai saudara-saudara muslim kepada saudara muslim lainnya, tutuplah aib. Ya, wahai saudara-saudara muslim dengan muslim lainnya, tutuplah aib sesamamu. Dan kalau kamu punya aib, tutup dan kekang mulutmu untuk tidak melafazkan aib. Ya, Bang Nasrul tanya yang benar-benar aja Bang, seputar ini ya Bang ya. Nanya seputar tempat tinggal di Aceh Bang, gitu. Nah, gitu teman-teman ya. Bahwa yang namanya aib sesama itu ditutupi, bukan diumbar. Karena ancaman dari Allah itu karena membuat apa? Ibadah kita nanti tak kunjung khusyuk karena memikirkan hal tersebut. Jadi kalau Allah tutup aib dan saudara-saudara muslim saling menutup aib, insya Allah kita ibadah dengan tenang. Karena aib yang telah Allah lupakan,
Aib yang telah kita lakukan setelah kita bertobatan, kita adalah lembaran baru. Siapa kita? Nure istiqbal. Apa? Cahaya yang baru. Lembaran dan kertas yang baru yang akan kita tulis. Maka tulislah dengan tulisan yang paling indah. Kan gitu ya? Amin amin ya rabbal alamin. Nah, doanya ini doanya. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah ya Tuhanku, kepada afiyah. Tahu nggak afiyah ini? Afiyah ini adalah afiyah ini, tahu nggak arti al-afiyah? Afiyah ini kayak kelapangan daripada segala kendala, paham nggak? Al-afiyah. Ya Allah, aku memintakan kepadamu adanya afiyah. Artinya apa? Jalan keluar daripada setiap masalah. Fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wa ahli wal mali. Nah, ini meminta, ya Allah ya Tuhanku, berikan kepada aku kemaafan dan tutupan terhadap afiyahku. Segala kelapangan daripada setiap masalah yang ada padaku, setiap aib yang ada padaku. Fidini, fitnahan, aman daripada fitnahan terhadap agamaku, aman terhadap fitnahan duniaku, aman terhadap fitnahan terhadap keluargaku, dan aman terhadap fitnahan terhadap hartaku. Itu yang kita minta. Beberapa aspek yang kita minta, ya Allah, selamatkan aku daripada segala fitnahan terhadap agamaku, daripada IDSTP, ya Allah, fit dunia dan duniaku, ya Allah, dan ahli dan keluargaku, ya Allah, wa mali, dan daripada setiap hartaku, ya Allah, amankan daripada fitnahanmu. Oke? Allahumma astur aurati wa min rawa. Apa dikatakan? Ya Allah ya Tuhanku, tutuplah. Ya Allah, tutupilah aibku ini, istur. Allahumma tutuplah aurati. Di sini aurat itu kan aib ya. Ya Allah, tutuplah aibku. Ya Allah, tutuplah aibku, dan daripada rawa dan rasa takut terhadap aib itu pernah ada gitu. Nah, dalam doa tersebut gini, kita membicarakan kepada Allah, ya Allah, aku punya aib, maka tutupilah aibku dan buatlah aku hilang rasa takut untuk menghadapi aib yang pernah aku lakukan. Karena aku tahu sekarang aku telah kembali kepadamu, dan kemudian aku telah bertobat untukmu, ya Allah. Itulah yang kita doakan, dan meminta agar ditutupi aib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Mana tap-tap layar kita? Kok kurang kali tap-tap layar kita hari ini? Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah, Allahumma khfadni min baina yadayya wa man khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi asmatika an aghtala min tahti. Apa yang kita doakan? Ya Allah, tutupilah aibku daripada kiriku nih. Allah, jagalah aku dari arah depanku, di belakangku, dari kanan, dari kiri, serta atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu dari yang dibenamkan ke dalam bumi. Nah, ya Allah, tutupilah segala aibku. Dan doa kita, ya Allah, tutupilah aib anak ini, ya Allah. Akhirnya dia mendapati bahwa Islamlah jalan keluar terhadap Ralil Black, ya teman-teman ya. Sekarang dia setelah berganti namanya menjadi Nure Istiqbal, maka kalian gak usah searching lagi ya. Pecah bala kalian, gak usah searching lagi ya. Jangan gara-gara ini kalian penasaran malah searching lagi. Wow, kurang ajar itu namanya ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut pembahasan ini kesaksiannya ya. Ya, kita lihat kesaksian daripada Nure Istiqbal berpindah Islam ya guys ya. Kita simak sama-sama ya. Nah, ini begitu dia pindah convert to Muslim. In Indonesia, we feel this is not a good idea for making money, become an porn actress. Sure. How about in Japan? I want to know how your perspective about this. Right and wrong, people cannot decide. Right? You cannot say that this is wrong just because you think that is wrong. Oh, benar. Kata Real Black tuh gini. Kata Real Black nggak boleh, Nurai. Kata Nurai, bagaimana keputusanmu setelah memilih mu'alaf? Apakah kamu menyesali apa yang pernah kamu lakukan di belakang? Dia mengatakan, kita nggak bisa menjudge itu menjadi hal yang salah yang kita lakukan. Kenapa? Karena saat kamu memilih pekerjaan tersebut, di saat itu pasti kamu punya yang namanya antara keyakinan melakukan dan tidak. Pasti kamu memilih saat itu karena yakin. Memilih saat hal itu karena kamu ingin.
Benar kata dia. Benar nggak teman-teman? Misalnya kalian dulu, misalnya Bang Mogi dulu, Bang Mogi mantan begal. Nah, walaupun Bang Mogi mantan begal, ya kalau kita bertanya, kalau sekarang menyesali nggak pernah melakukan? Menyesali. Tapi kalau kita bertanya secara rasional, apakah kamu menyesali? Nggak bisa kita katakan menyesal untuk sesuatu yang kita setujui dulunya untuk melakukan. Ya, yang dulu kita bahagiakan, nggak bisa kita katakan itu untuk menjadi sebuah penyesalan. Mantap, otaknya memang bagus ini, Nura Istiqbal ya. In Indonesia, people say it's bad, but one of the top viewers on porn is Indonesia. Weh, simak ini ya. Indonesia mengatakan artis film dewasa, ya, film dewasa ini adalah merupakan hal yang buruk. Tapi salah satu dari penonton film dewasa teratas adalah Indonesia. Wah, Bang Mogi, tobat Bang Mogi, tobat. So why? Allah. Why? Tell me. You say it's bad in Indonesia, and why Indonesian people is the top viewer? Nah, ayo, kata dia, why? Hah, kenapa? Kalau Indonesia mengklaim itu buruk, kenapa beradu-adu menjadi viewers terbaik di balik sesuatu yang buruk? Kenapa lo semua? Kenapa lo pade bilang film dewasa ini buruk, tapi kalian semua menjudge itu buruk, justru paling banyak penontonnya? Tell me. Kenapa Mbak coba? Pusing mampus. That's a biggest question, right? Yeah. Maybe mungkin penonton nanti bisa menjawab lebih. Iya, itu jadi ini ya, jadi question mark sebenarnya. Indonesia feel this is wrong, but the highest viewers from Yeah. Indonesia. Yes. Absolutely. There are many comments from Indonesian peoples. Actually, Okay. when you arrive in Indonesia, there are a lot of the direct message to Masya propose her. Okay. Masya Allah. Emang kurang ajar emang orang Indonesia nih. Maksudnya orang udah tobat loh teman-teman. Dia udah mualaf, tapi ketika dia sampai di Indonesia banyak kali orang nge-DM dia. Mohon maaf ya. Ada beberapa di Instagram dia naikin story ya. Saya follow Instagramnya loh teman-teman. Saya follow Instagramnya dia. Dia naikin story, dia screenshot orang Indonesia chatting dengan dia, ngomong gini, "Hey, kamu sudah di Indonesia, kapan aku bisa tidur denganmu?" Emang kurang ajar ya? Kurang ajar gak sih? Tapi kita nggak tahu ya, kayaknya oten tuh, pasti oten yang kayak gitu tuh oten tuh. Dia ngechat, nge-DM si Nura Istiqbal, "Hey, kamu sudah di Indonesia, aku sudah lama menantimu. Bolehkah bolehkah aku tidur denganmu?" Dia ngajak check in anjir. Aduh ya Allah, kenapa ada manusia kayak gini? Itu manusia apa binatang sih kayak gitu modelannya? Astagfirullah. Makanya dia agak ilfil saat mengatakan kalau saya Indonesia mengklaim itu hal yang buruk, kenapa top viewer daripada penontonnya justru Indonesia paling banyak ya? Also me. But you're Sure, making money okay. in that industry. Before, yes. Sorry for asking this. How much money you can earn? Let's say if I say I made a lot of money, I was happy. This viewer, what do you think? Like, oh, maybe we should start too. Because I said that I made a lot of money and I was happy. Maybe I am not intentionally, I'm inviting people to some adult industry. It's not good for me. Okay. So I don't want to say how much I made because I don't want to unintentionally invite people. Boys, mantap otaknya. Wah, keren. Dia bilang, aku nggak akan bilang berapa penghasilan daripada industri film dewasa. Karena nanti tertarik orang buat masuk ke industri dewasa. Ya misalnya gini ya, mohon maaf kata-kata saya teman-teman ya. Misalnya kalau ini dilihat oleh Blondie tau gak Blondie? Ini kata istilah lon Indonesia. Daripada gue nyari sehari cuma dapat 300 tergantung bookingan, paling banyak 1 juta ya. Daripada gue di micet itu pun kena tipu, begitu orang booking malah kabur ya, kan gitu ya. Mending gue ini jadi artis bokep aja, misalnya gitu kan. Nah itu banget, motivasi dia bagus. Dia bilang gini bahwa aku nggak akan membicarakan ini, aku takut orang termotivasi dan itu menjadi dosa jariah untukku. Benar, mantap. Wah, Masya Allah, luar biasa Nure. Okay, I will appreciate it. But did you comfortable in your area before? Become an porn actress? Well, because I built up my career, I built up my brand. After that, of course, I was comfortable with my income.
Okay, you're comfortable not about all income, but what you did, Yes, all the crew, all the staff. And in the industry, I was treated very respectful. Benar. Ada beberapa ya reality show di Jepang bahkan di Thailand mengundang dia, nggak ada pelecehan guys, nggak ada pelecehan. Saya melihat reality show-nya dia diundang di Jepang, orang tidak melecehkan dia. Tapi di Indonesia mayoritas Muslim ngelecehin. Ini astagfirullah. Makanya pentingnya belajar ilmu agama ya, biar tahu bagaimana mengekang hati melihat hamba Allah yang Allah saja telah ampuni, aibnya telah ditutup, kita malah mengumbar. Di negara yang mayoritas Buddha, mayoritas Hindu lebih bisa menghormati, kenapa kita bisa kalah? Kan gitu ya. Di industri saya diberlakukan sangat hormat, bahkan di Jepang dia diberlakukan sangat hormat. Walaupun itu pekerjaannya. Lalu kenapa kita yang ngejudge gitu ya? I was respected. I never forced what I didn't want to do. Okay. Can I ask you, when actress in Japan got retire, when they do the Pornhub actress in Japan? You can say porn actress. Yeah, porn actress. Okay. When they do the retire? When they retire? Yeah. In what age? I don't know. Average. I don't know because I never worked in Japan. Oh, you? Yeah. I never worked in Japan, and I don't care about other people. People can retire anytime. You know, I retired because today I am 28, so I retire at 28. Oh, dia pensiun. Oh, berarti dia umurnya 28, aku 29. Wes, cocok nih. If you want to Cocok do nih. until late, they can do. There's no average. Okay. People have their own way of living, and once they want to retire, they can. So, Ya, begitulah perjalanan daripada Nurey Istiqbal ya, teman-teman ya. Jadi begitu kita lihat perjalanan daripada Nurey Istiqbal. Di situ kemudian kita harus menyikapi apa yang harus kemudian kita sikapi. Cocok apanya? Cocok pertaubatannya gimana sih? Cocok bertaubatnya bagus. Kembali ke ajaran Allah. Mantap, tepuk tangan. Ya, Nurey Istiqbal dia udah tobat, guys. Nah, ini aku cerita sedikit ya. Nurey Istiqbal ini dia itu sebelum ketika dia di artis film porn, artis dewasa. Bersugi dulu Ustadz, mana sugi aku ya? Sugi aku di sana. Oh ini dia. Sugi dulu ya. Oke. Sugi dulu sedikit. Nah, jadi teman-teman, Nurey Istiqbal ini sebelum dia ke Muslim, dia pelajari Buddhis selama 5 tahun. Ada itu di channel saya, ada saya bahas tentang dia. Yang kedua, dia mempelajari tentang Kristen selama 10 tahun. Dan dia pas di podcast Dr. Richard, nanti kalian boleh nonton sendiri di podcastnya Dr. Richard, dia mengatakan bahwa dia tidak mendapati ketenangan saat kemudian dia itu mempelajari tentang Kristen. Kenapa? Sekarang identiknya manusia itu walaupun dia nggak suka dikekang, tapi dia butuh dikekang. Benar gak? Benar gak teman-teman? Karena ibaratnya kayak gini. Kan sering kita ngomong ke suami kalau kita melakukan kesalahan. Ya udah nanti kapan-kapan adik salah, abang tegur ya. Masalahnya salah dan benar itu tanpa ditegur kita bisa milih. Benar gak? Benar gak teman-teman? Kita punya hak bebas untuk ngebunuh ataupun tidak. Kita punya hak bebas untuk berbohong ataupun tidak. Kita punya hak bebas untuk jujur ataupun tidak. Kita punya hak bebas melakukan kebaikan ataupun tidak. Nggak perlu diingatin orang, benar nggak? Benar nggak? Untuk hanya menjadi baik, kita nggak perlu diingatin orang. Cukup ngambil segala pekerjaan yang baik. Nggak perlu. Tapi kadang-kadang kita ngomong, Cin, misalnya aku punya emak nih. Emak aku Bunda Firly, aku bilang Bunda Firly kalau Daman salah-salah diingatin ya, jangan dibenci langsung, diingatin. Aku juga Bang Mogi selaku orang yang lebih tua daripada aku, kalau ada dalam pengajian aku salah-salah diingatin. Kak Anissa, Kak Misnah semuanya. Padahal di balik omongan aku tersebut, aku bisa memilih untuk menjadi baik dan menjadi buruk, bener gak? Aku bisa bebas memilih menjadi baik menjadi buruk. Tapi kenapa aku butuh kekangan tersebut? Karena itulah manusia.
Manusia itu tahu mana baik mana buruk, tapi manusia nggak tahu kapan dia lupa terhadap yang baik dan terhadap yang buruk hingga dia memilihkan sesuatu yang baik menurutnya menjadi buruk menurut orang lain. Nah, itulah karir daripada perjalanan Nurul Istiqbal. Ketika dia mengatakan di Christians, dia tidak mendapati bahwa gini, dia melakukan yang namanya dia kan seorang artis film dewasa. Dia sedang mencari apa yang membuat aku yakin untuk pensiun dan meninggalkan pekerjaan ini. Jadi dia meninggalkan pekerjaan film dewasa itu bukan karena dia pengen ini, ini buruk. Dia kan bilang tadi, dia tidak menilai bahwa konten dewasa yang dia buat itu buruk. Paham? Dia tidak menilai itu buruk. Karena dari awal dia memilih karirnya di dunia tersebut, dia sukarela dan dia mau. Dan dia bahagia dengan penghasilan yang dia dapat, dan dia bahagia dengan tanggapan orang terhadap dia. Bahkan di dengarannya sendiri di Thailand dan di ini dibanggakan. Jadi apa yang harus dia sesali? Tapi dia sedang mencari, ketika kemudian dia mencari moto daripada kehidupan, aku harus hidup seperti apa? Baru kemudian dia mencari agama. Apa yang membuat aku bisa meninggalkan hal ini? Setelah kemudian aku meninggalkan, aku tenang setelah meninggalkan. Aku punya alasan di balik hidup aku. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa saat dia mendapat bergelimang harta, tapi ada beban psikis yang dia tanggung bahwa sekalipun ini banyak, sekalipun ini membahagiakan, sekalipun ini merupakan uang yang aku kumpulkan begitu banyak, dan aku seharusnya kan gini penilaian kita, uang dia banyak maka dia pasti bahagia. Enggak. Justru konten ini memberitahukan kepada kita bahwa uang banyak itu tidak menjamin bahagia. Tapi yang menjamin bahagia saat kamu mengenal diri kamu adalah seorang manusia. Saat kamu mengenal apa arah daripada tujuan di balik adanya kematian. Kalau ada mati, maka kehidupan inilah yang kemudian memberi arti, setelah mati aku harus ngapain? Setelah mati aku harus buat apa? Itu yang menunjukkan apa? Aku nyari kebahagiaan. Aku misalnya kayak dia nih, bertahan di film dewasa, uangnya banyak, dia beli mobil banyak. Kalau dia mati buat apa semua itu? Kalau dia bangun rumah yang besar, kalau dia mati buat apa semua itu? Untuk menunjukkan apa? Ada yang harus dicari yang lebih hebat daripada kehidupan. Lalu dia pelajari agama. Saat dia pelajari Kristen, dalam podcastnya bersama Denny Sumargo, dia mengatakan gini teman-teman. Dalam podcastnya bersama Denny Sumargo, dia ngomong bahwa saat aku pelajari Kristen, ini tidak ada yang membuat aku untuk tergerak menghentikan pekerjaanku. Paham maksud saya? Ya mereka nggak ada perintah, nggak ada larangan, nggak ada yang bikin mereka kena marah. Paham nggak maksudnya? Nggak ada perintah, nggak ada larangan. Pokoknya happy aja. Udah ditebus, selesai masalah, ya kan? Udah ditebus, selesai masalah, aman, tentram, damai. Nah, nggak ada aturan. Ya udah. Tapi dia tidak ada yang namanya tendensius. Wah, Kristen kok gini, nggak ada. Dia pelajari. Oh, ini agama Kristen mengajarkan kita gini, berbakti kepada Tuhan, memuji Tuhan, happy everybody, selesai. Happy everybody, udah ditebus, selesai masalah, kan gitu. Kemudian dia meneliti ajaran Muslim. Saat kemudian perjalanannya ke Malaysia. Saat dia berada di Malaysia, dia menceritakan di Malaysia dia bertemu dengan banyak teman-teman komunitas-komunitas Muslim. Di saat itu komunitas Muslim ini, Muslim Malaysia nih ya, komunitas Muslim itu tahu kalau dia adalah bintang film dewasa, tapi tidak ada satupun perlakuan sinis kepada dia. Yang ada, dia disambut dengan baik, diajak untuk berteman. Mereka menggunakan hijab, dia tidak, dengan baju seksinya. Dia mengatakannya dalam satu podcast dia bersama siapa namanya itu, orang Jepang, mualaf Jepang juga, yang kakek-kakek ya, yang mensyahadatkan dia. Udah, dia disyahadatkan oleh seorang kakek namanya entah Masashi Kashimoto, entah siapa namanya. Pokoknya seseorang mualaf Jepang. Oke, dia mualaf bersama kakek tersebut. Dia ceritain di Malaysia dia bersama komunitas Muslim yang tak pernah mengucilkan dia. Saat itu dia menggunakan baju seksinya yang tak pernah dihakimi oleh komunitas Muslim tersebut. Justru komunitas Muslim itu dia telaah kenapa mereka itu bisa kemudian menghormati orang sedemikian rupa. Lalu saat temannya, entah siapa nama temannya yang orang Malaysia itu dapat masalah,
Dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah menggunakan mukena. Dia doa, baca Al-Quran di balik masalahnya. Saat itu kemudian Realil Black ataupun Ray Istiqbal masih beragama entah Kristen entah Buddha, masih beragama di luar agama yang dia anut sekarang, yaitu Islam. Dia bilang gini, sangat tidak fair kalau aku berdoa kepada Tuhan aku. Paham maksud saya? Ini mu'alaf nih. Nah, dia mu'alaf. Dia sebelum mu'alaf, dia mikir gini, temannya punya kesusahan, aku tak bisa membantu dia, tapi aku bisa meringankan beban dia, yaitu dengan meminta kepada Tuhan dia. Paham maksudnya? Paham maksudnya teman-teman? Dia bisa berdoa kepada Tuhannya yang tak diyakini oleh Tuhan Muslim, tapi saat itu dia pakai mukena, dia sholat, dia ikuti agama temannya agar dia juga meminta kepada Tuhan yang sama. Paham maksud saya? Dia mikir gini, akan sangat tidak logik aku berdoa kepada Tuhanku yang dia tidak meyakini Tuhanku. Maka akan lebih memberi arti kalau aku juga ikutan berdoa kepada Tuhannya dia. Maka seketika itu dia berwudu, dia memakai mukena dan dia berdoa. Ya mungkin dia sholat juga. Disitulah pertama Allah mengetuk hatinya. Diketuk hatinya oleh Allah. Lalu ditanyakan oleh temannya. Oh enggak, dia nanya kepada temannya, temanku, kira-kira hamba yang sepertiku ini di mata Tuhanmu, aku buruk enggak? Temannya menjawab, tidak ada yang buruk di depan Allah. Walau bagaimanapun orang melakukan keburukan, kalau dia udah kembali kepada Allah, dia itu suci seperti kertas yang kosong. Akhirnya dia dihadiahkan Quran dan dia meneliti Al-Quran dan dia mantap mengatakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba, aku meridhakan bahwa Allah sebagai Tuhanku, wa bil islami dina, dan dengan Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, dan dengan Nabi Muhammad sebagai utusan perantara untuk penyampaian firman Allah kepadaku. Lalu dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersyahadat hingga kemudian, ya seperti biasa, orang yang bersyahadat pasti akan disucikan oleh Allah. Allah akan tutup aibnya. Maka tugas daripada kita ikhwanul muslim yaitu dengan cara menutup aibnya dia. Itu yang paling penting ya teman-teman ya. Oke. Di balik semua ini teman-teman, ada satu hadis. Jadi tugas kalian di sini di balik konten ini, pengajian kita hari ini teman-temanku sekalian, wajibnya kita menutup aib saudara. Nggak mesti dia, siapapun itu. Kalau ada orang bergibah, kalau bisa kalian larang. Kalau nggak bisa larang, jauhi. Nih, aku ceritain. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu kenyang aku. Ada satu hadis, annal mar'ata min Juhainah, bahwa sesungguhnya perempuan daripada Juhainah atas Nabi Allah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya hubla, dan dia itu hamil, minaz zani, daripada orang yang berzina. Faqalat ya nabiyya, maka berkata dia kepada Nabi, wahai Rasulullah, asabtu haddan, jatuhkan kepada aku had, faqimhu ala fada'a bani yallah. Nih, aku jelasin aja ya, biar singkat karena mau mendekati maghrib. Ada seorang perempuan daripada Juhainah. Begitu perempuan itu datang daripada perempuan suku Juhainah ya, dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya gimana? Aku ingin bertobat Rasulullah. Emang dosa apa yang kamu lakukan? Aku telah berzina dan aku sekarang hamil dan aku memiliki suami. Apa kata Rasulullah dalam satu matan hadis? Rasulullah bilang gini, alah mana ada berzina. Mana ada? Iya ya Rasulullah, aku berzina. Enggak mungkin. Paling pegang-pegang tangan doang, kata Rasulullah. Enggak, aku enggak pegang tangan-tangan doang. Oh, mana ada? Paling colek-colek aja, gombal-gombalan. Enggak ya Rasulullah. Alah, mana ada? Paling cium-ciuman doang. Cium pipi kiri, pipi kanan. Enggak ya Rasulullah. Alah, mana ada? Paling cuma tidur sebelah-sebelahan. Enggak ya Rasulullah. Alah, mana ada? Paling kamu itu cuma ini telanjang-telanjang barengan doang. Enggak ya Rasulullah. Alah, mana ada? Palingan ya cuma sekedar foreplay. Ya, foreplay maksudnya kayak gitu ya. Menikmat-nikmat aja, istimna saja. Arti istimna tidak berzina, ya kan? Enggak Rasulullah. Kata Rasulullah, benarkah
kemaluan seorang pria tersebut masuk kepadamu? Iya. Fa'asabtu haddan, jatuhkan kepadaku had rajam ya Rasulullah. Kata Rasulullah kepadanya. Kalau kayak gitu, dan sekarang kamu hamil, panggil walimu. Di balik cerita itu ya, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pertanyaan saya, kenapa Rasulullah itu membantah dia berzina? Kenapa? Sampai Rasulullah mengatakan paling cium doang, paling pegang tangan doang, paling ini doang, paling itu doang. Kenapa Rasulullah nggak langsung percaya? Kenapa teman-teman? Ayo, ada yang bisa jawab? Karena Rasulullah menutup aib. Mantap kakakku. Karena Rasulullah menutup aib. Kok ini? Menutup aibnya dia. Ini bagus ya jawabannya nih. Karena mau menutup aib si wanita tersebut. Jadi itulah Rasulullah aja tidak menghakimi tapi menutup aibnya. Jadi diperintahkan gini. Kalau kamu punya aib zina, ya, jangan siarkan kecuali kamu ingin mengambil hukum had. Jadi jangan ibarat gini, kamu berzina, ngomong ke orang, aku berzina gini-gini, tapi aku udah tobat. Nggak perlu. Kata Rasulullah, tutup aib tersebut. Mana indikasinya? Rasulullah menjaga aibnya. Mana ada paling pegangan tangan doang. Mana ada paling cium-cium doang. Mana ada paling sentil-sentilan doang. Mana ada paling telanjang-telanjang doang. Rasulullah mau bilang, tutup aib. Dia ngomong lagi, tutup aib. Ngomong lagi, tutup aib. Ngomong lagi, tutup aib lo. Ngomong lagi, tutup aib lo. Seakan-akan Rasulullah mau bilang itu. Bahwa aibmu tutup, aibmu tutup, aibmu tutup, aibmu tutup. Rasulullah, praktek yang dilakukan Rasulullah adalah praktek kepada kita. Wajib kita menutup aib sesama. Tapi perempuan itu kekeh, ingin kemudian dia itu mengeluarkan aibnya dengan tujuan bertaubat kepada Allah dan mengambil hukum rajam. Fa'asabtu haddan, kata Rasulullah. Ambil kepadaku had. Apa had? Had rajam. Apa rajam? Rajam seseorang yang berzina telah menikah, maka rajamnya sampai mati dilempari batu. Maka Rasulullah mengatakan, kalau seperti itu, karena kamu hamil, panggil walimu, panggil abangmu. Maka ketika abangnya datang, wahai abangnya si wanita, jagalah wanita tersebut. Perlakukan dia dengan baik. Ini adalah hamba Allah. Tunggu dia sampai melahirkan. Setelah kemudian dia melahirkan, bawa kepadaku. Ketika setelah melahirkan itu anak, dia bawa kepada Rasulullah. Setelah kemudian dia bawa kepada Rasulullah, maka diikatkanlah dia di tiang lapangan, lalu dilempari sampai pakai batu. Setelah lempari pakai batu, meninggallah perempuan Juhainah itu. Setelah kemudian meninggalnya perempuan Juhainah tersebut, Rasulullah menurunkannya sambil menangis. Lalu Rasulullah mengkafankannya, lalu Rasulullah mensolati. Lalu Umar berkata, apa kata Umar nih? Nih aku kasih nampak lagi. Nah, ini nih. Buruan, kakak 33